Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai landasan biologi pendidikan. Pengertian landasan biologi pendidikan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah landasan diartikan sebagai alas, dasar atau tumpuan. Sedangkan biologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup serta proses kehidupan dari faktor biologi. Manusia dan hewan memiliki kesamaan karakteristik, namun ada perbedaannya juga. Jadi berdasarkan pemikiran di atas, dapat disimpulkan bahwa landasan biologi pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah biologi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Contoh, dibanding dengan hewan, manusia memiliki otak yang lebih besar, sehingga ia mampu berpikir implikasinya. Manusia memungkinkan untuk dididik. Ada 3 arti biologi bagi pendidikan menurut kaumnya, yaitu bertambahnya ukuran, panjangnya periode anak manusia dibanding anak hewan, otak sebagai alat berpikir. B. Karakteristik biologis manusia. 1. Ciri fisik. Dalam biologi, manusia biasanya dipelajari sebagai salah satu dari berbagai spesies di muka bumi. Pembelajaran biologi manusia kadang juga diperluas ke aspek psikologis serta ragawinya. Secara biologi, manusia diartikan sebagai hominid dari spesies Homo sapiens, yaitu satu-satunya subspesies yang tersisa dari Homo sapiens. Manusia menggunakan daya penggerak bipedalnya, yaitu kedua kaki untuk menggerakkan badan. Kedua tungkai depan dapat digunakan untuk memanipulasi objek menggunakan jari jempol. Anak manusia lahir setelah 9 bulan dalam masa kandungan dengan berat pada umumnya 3-4 kg dan 50-60 cm tingginya. Warna kulit manusia bervariasi dari hampir hitam hingga putih kemerahan. Secara orang dengan nenek moyang yang berasal dari daerah yang terik mempunyai kulit lebih hitam dibandingkan dengan orang yang bernenek moyang dari daerah yang hanya mendapat sedikit sinar matahari. Namun, hal ini tentu saja bukan patokan mutlak. Ada orang yang mempunyai nenek moyang yang berasal dari daerah terik dan kurang terik, dan orang-orang tersebut dapat memiliki warna kulit berbeda dalam lingkup spektrumnya. Rata-rata wanita memiliki kulit yang sedikit lebih terang daripada pria. Selanjutnya mengenai habitat. Pandangan konvensional dari evolusi manusia menyatakan bahwa manusia berevolusi di lingkungan dataran sabana di Afrika. Teknologi yang disalurkan melalui kebudayaan telah memungkinkan manusia untuk mendiami semua benua dan beradaptasi dengan semua iklim. Manusia dengan populasi yang kurang lebih 6 miliar jiwa adalah salah satu dari mamalia terbanyak di dunia. 61% berkediaman di Asia, Amerika 40%, di Afrika 13%, dan di Eropa 12%, dengan hanya 0,3% di Australia. Gaya hidup asli manusia adalah pemburu dan pengumpul. Gaya hidup manusia lainnya adalah nomadisme atau berpindah tempat. Manusia mempunyai daya tahan yang baik untuk memindahkan habitat mereka dengan berbagai alasan, seperti pertanian, pengairan, urbanisasi dan pembangunan, serta kegiatan tambahan untuk hal-hal tersebut seperti pengangkutan dan produksi barang. Perkampungan manusia menetap bergantung pada kedekatannya dengan sumber air dan bergantung pada gaya hidup. Sumber daya alam yang lainnya seperti lahan subur untuk menanam hasil panen dan mengembala ternak. Dengan datangnya infrastruktur perdagangan dan pengangkutan skala besar, kedekatan lokasi dengan sumber daya tersebut telah menjadi tak terlalu penting. Dan di banyak tempat, faktor ini tak lagi merupakan daya pendorong bertambah atau berkurangnya populasi. Selanjutnya, populasi. Dalam kurun waktu 200 tahun, dari 1800 sampai 2000, populasi dunia telah bertambah pesat dari 1 hingga 6 miliar. Diperkirakan mencapai puncaknya kira-kira 10 miliar selama abad ke-21. Sampai 2004, sebuah minoritas yang cukup besar, hingga sekitar 2,5 dari jumlah 6,3 miliar jiwa, tinggal di sekeliling daerah perkotaan. Urbanisasi diperkirakan akan melonjak drastis selama abad ke-21. Ada 2 faktor yang mempengaruhi perkembangan biologis pada anak. Yang pertama yaitu faktor hereditas. Faktor hereditas merupakan suatu faktor yang mempengaruhi kondisi biologis anak berdasarkan pewarisan genetik dari orang tua. Faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan
merupakan suatu faktor yang mempengaruhi kondisi biologis dan perkembangan anak yang berdasarkan pengalaman interaksinya dengan dunia luar atau lingkungan. Selanjutnya, perkembangan fisik dan perseptual anak SD. Anak sekolah dasar di Indonesia pada umumnya berada pada rentang usia sekitar 6-12 tahun. Dalam psikologi perkembangan, rentang usia tersebut lazimnya disebut sebagai masa anak, middle and late childhood, yakni suatu fase antara masa kanak-kanak dan masa remaja. Sebutan lain yang sering dialamatkan kepada kelompok anak usia ini adalah masa usia sekolah. Sebutan ini mungkin diberikan karena anak pada usia ini memasuki dunia pendidikan formal, yakni sekolah. Dalam hal aktivitas anak, termasuk belajar anak dan aktivitas mental lainnya, akan banyak dipengaruhi oleh kondisi fisiknya. Kondisi fisik juga dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan kepribadian anak secara keseluruhan. Perkembangan fisik anak SD ini mencakup aspek-aspek tinggi dan berat badan, proporsi tubuh, dan dampak-dampak psikologis yang dapat ditimbulkannya, serta perbandingan otot lemak. Masalah kesehatan gizi, olahraga, dan suasana emosional dalam perkembangan fisik anak. Mengenai tinggi dan berat badan pada anak, bila dibandingkan dengan pada masa usia dini dan masa remaja, pertumbuhan fisik anak SD cenderung lebih lambat dan relatif konsisten. Laju perkembangan seperti ini berlangsung sampai terjadinya perubahan-perubahan besar pada awal pubertas, karena adanya penambahan ukuran dalam kerangka tulang belulang, sistem otot, dan organ-organ tubuh lainnya. Tinggi dan berat badan pada anak secara bertahap terus bertambah. Di Indonesia belum ada standar baku tentang ukuran kenaikan berat dan tinggi badan anak di usia SD. Namun, penambahan itu diperkirakan berkisar antara 2,5 sampai 3,5 kg dan 5 sampai 7 cm per tahunnya. Kaki anak lazimnya menjadi lebih panjang dan tubuhnya menjadi lebih kurus. Massa dan kekuatan otot pada anak secara bertahap terus meningkat di saat semakin menurunnya kadar lemak bayi. Selama usia SD ini, kekuatan fisik anak lazimnya meningkat 2 kali lipat. Gerakan-gerakan lepas pada masa sebelumnya sangat membantu pertumbuhan otot ini. Dengan demikian, di samping faktor kematangan, unsur latihan juga sangat membantu proses peningkatan dalam kekuatan otot. B. Proporsi dan bentuk tubuh. Besarnya jaringan otot lemak anak SD akan mengikuti tipe bentuk tubuhnya. Kemungkinan ada 3 primer tubuh menurut tipologi Sheldon adalah: yang pertama, endomorph, yakni yang tampak dari luar berbentuk gemuk dan berbadan besar. Anak yang endomorph, lemaknya jauh lebih banyak daripada jaringan otot. Yang kedua, mesomorph, yang kelihatannya kokoh, kuat, dan lebih kekar. Anaknya yang bertipe mesomorph, lemaknya jauh lebih sedikit daripada jaringan otot. Yang ketiga, ektomorph, yang tampak jangkung, dada pipih, lemah, dan seperti tak berotot. Anak yang bertipe ini tidak terdapat jaringan yang melebihi jaringan lainnya sehingga tampak kurus. Kondisi proporsi dan bentuk tubuh anak dapat memberikan dampak psikologis tertentu kepada anak. Kondisi proporsi tubuh yang kurang seimbang dan atau bentuk tubuh yang berkelainan dapat menumbuhkan sikap-sikap negatif, yakni berupa kekurangan puas atau bahkan penolakan terhadap dirinya sendiri atau self-rejection. Hal demikian tentunya akan dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian anak, khususnya dalam pembentukan kesan tentang tubuh atau body image dan konsep dirinya atau self-concept.
Pada masa usia 3 tahun saja, pertumbuhan otak anak sudah mencapai 2/3 dari ukuran otak orang dewasa. Dan menjelang umur 5 tahun, di saat tubuh baru mencapai 1/3 dari ukuran tubuh orang dewasa, ukuran otak anak sudah mencapai kurang lebih 90% dari ukuran otak orang dewasa. Beberapa penambahan ukuran otak terjadi karena adanya penambahan jumlah dan ukuran dari ujung-ujung syaraf yang terdapat dalam dan di antara wilayah otak. Di samping karena adanya peningkatan dalam melinasi. Kembar tangan otak yang dikombinasi dengan lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan kognisi anak. Dalam hal ini, bukan sekadar kebutuhan nutrisi yang perlu dipenuhi, melainkan juga diperlukan rangsangan-rangsangan yang membuat otak anak berfungsi. Menurut penelitian Sperry et al., konstruksi jaringan otak itu hanya akan hidup bila diprogram melalui rangsangan. Tanpa rangsangan atau digunakan, otak manusia tidak akan berkembang. Karena pertumbuhan otak memiliki keterbatasan waktu, maka rangsangan otak di usia dini menjadi sangat penting. Penundaan yang terjadi akan membuat otak itu tertutup sehingga tidak dapat menerima program-program baru. D. Keterampilan motorik. Selama masa anak, kemampuan gerak motorik menjadi jauh lebih halus dan lebih terkoordinasi daripada masa sebelumnya. Pada usia sekitar 10-11 tahun, anak-anak lazimnya sudah mampu melakukan berbagai jenis kegiatan olahraga seperti lari, mendaki, lompat, dan sebagainya. Dalam keterampilan-keterampilan motorik kasar yang melibatkan aktivitas otot besar ini, anak laki-laki lazimnya memiliki kemampuan lebih baik daripada anak perempuan. Hal demikian terjadi karena jumlah sel otot anak laki-laki lebih banyak daripada sel otot anak perempuan. Bagi anak, penguasaan keterampilan fisik dapat merupakan sumber kesenangan dan prestasi. Anak menjadi senang karena dengan menguasai berbagai keterampilan fisik, ia dapat bermain dan melakukan berbagai aktivitas yang diinginkannya. Begitu pula unsur pengalaman dalam melakukan berbagai aktivitas tersebut, membuat anak menjadi semakin mahir dan terampil, serta menjadi semakin kaya dan bervariasi keterampilan-keterampilan baru. Anak usia SD juga sudah lebih mampu mengendalikan tubuhnya, sehingga dapat duduk dan memperhatikan sesuatu secara lebih lama. Namun perlu diingat bahwa mereka masih jauh dari memiliki kematangan fisik dan mereka masih tetap perlu aktif. Anak-anak SD akan lebih tersiksa kalau harus duduk dan memperhatikan guru dengan lama daripada berlari, meloncat, atau bermain sepeda. Artinya anak-anak usia SD masih lebih senang melakukan berbagai aktivitas fisik daripada berdiam diri. Bagi anak, aktivitas fisik sangat esensial untuk memperhalus keterampilan-keterampilan fisik mereka. Mereka perlu mendapat kesempatan yang cukup untuk melakukan berbagai aktivitas sehingga dapat menggerakkan semua bagian anggota tubuhnya. Karena itu, suatu prinsip praktek pendidikan yang penting bagi anak usia SD adalah bahwa mereka harus terlibat dalam kegiatan aktif daripada pasif, meningkatkan proses melunasi selama masih masa kanak-kanak, terrefleksi dalam keterampilan-keterampilan motorik halus. Anak dapat menggunakan tangan mereka secara lebih lihai. Anak usia 6 tahun dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti melekatkan benda, memasang tali sepatu, dan mengancingi baju. Menjelang 7 tahun, anak menjadi lebih kuat. Pada usia ini, anak dapat menggambar secara lebih kecil dan rapih. Antara usia 8-10 tahun, tangan anak dapat digunakan secara bebas dengan lebih mudah dan tepat. Pada usia 10-12 tahun, anak mulai menunjukkan keterampilan manipulatif yang hampir sempurna dengan keterampilan orang dewasa. Pada usia dini, anak dapat menguasai gerakan-gerakan kompleks, berbelit-belit, dan cepat yang diperlukan untuk menghasilkan kualitas karya yang baik, atau untuk memainkan perangkat instrumen musik sulit. Dalam hal keterampilan motorik halus ini, kemampuan anak perempuan biasanya lebih baik daripada kemampuan anak laki-laki. D. Implikasi biologi bagi pendidikan. 1. Implikasi bagi penyelenggaraan pembelajaran. Dalam hal ini diperlukan suatu cara pembelajaran yang hidup, dalam artian yang memberikan banyak kesempatan kepada anak-anak untuk memfungsikan unsur-unsur fisik dan aspek-aspek perseptualnya. Cara pembelajaran seperti ini akan memberikan dampak positif, yaitu dengan cara berkembangnya aspek kognisi, kreativitas, fisik, perseptual, dan sosial. Cara pembelajaran yang diharapkan adalah memiliki karakteristik, yaitu diantara lain 1. Programnya disusun secara fleksibel dan tidak kaku serta memperhatikan perbedaan individual anak. 2. Dilakukan secara variatif melalui banyak aktivitas seperti eksperimen dan praktek. 3. Melibatkan penggunaan berbagai media dan sumber belajar. 2. Implikasi bagi pemeliharaan kesehatan dan nutrisi anak.
Kesehatan merupakan salah satu faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan fisik anak. Penanaman kebiasaan berperilaku sehat merupakan salah satu hal yang perlu dipahami dan diterapkan sejak dini. Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah untuk mewujudkan pemeliharaan kesehatan dan pemenuhan gizi anak yaitu dengan cara 1. Melakukan pemeriksaan kesehatan anak secara rutin. 2. Menciptakan lingkungan sekolah yang sehat melalui penerapan aturan yang tegas dan bijaksana. 3. Melakukan pembinaan tentang kesehatan terhadap para pedagang makanan yang ada di sekitar sekolah. 4. Menjalin kerjasama dengan pihak orang tua untuk sama-sama membudayakan berperilaku sehat. Rupanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.